Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Atinisi, NPM 2021030183. Video ini diunggah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Pada video kali ini saya akan bahas materi Islam dan perubahan sosial. A. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diyakini sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Kholiknya, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ada dua sisi yang dapat digunakan memahami pengertian Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kala salima, yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima, yang berarti selamat, sentosa. Dari asal kala itu dibentuk kata aslama, yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan senada dengan itu. Nurkolis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan adalah merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi diajarkan olehnya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Menurut Maulana Muhammad Ali, dapat dipahami tentang pengertian Islam dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannahu li salmi fajanajlaha wa tawakkul 'ala Allah innahu huwa sami'un 'alim. Artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan demikian, secara antropologis, perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. B. Pengertian perubahan sosial. Kata lain dari perubahan sosial adalah transformasi. Transformasi berasal dari bahasa Inggris transformation, yang berarti perubahan bentuk atau rupa atau menjadi. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan kata transformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai perubahan rupa, bentuk, atau sifat, dan sebagainya. Dalam terminologi sosiologis, transformasi sosial sering diartikan dengan istilah perubahan sosial, yaitu suatu perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Berbicara mengenai perubahan sosial, belum lengkap bila tidak melihat sejarah perubahan teknologi manusia terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa pada bangsa-bangsa dan masyarakat selalu terjadi perubahan-perubahan besar. Misalnya, sebelum perubahan, itu tanah dikerjakan dengan cangkul, pabrik sederhana menggunakan peralatan sederhana, kemudian pedagang antar desa. Kemudian sesudah adanya perubahan, tanah dikerjakan dengan traktor, kemudian pabrik menggunakan mesin, dan pedagang antar negara seperti contohnya ekspor dan impor. Contoh perubahan hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain ialah komunikasi. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi menggunakan surat. Sekarang setelah adanya handphone ataupun telepon, banyak orang yang berkomunikasi dengan lebih mudah. Contohnya seperti adanya video call. Contoh hubungan sosial antara manusia dengan Tuhan, misalnya yaitu segala hal yang berkaitan dengan keimanan ataupun ibadah. Misalnya sholat, iman kepada malaikat, zakat, haji, bersedekah, jihad, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh pro dan kontra di dalam masyarakat tentang adanya perubahan sosial. Di dalam salah satu penelitian yang saya baca di sebuah desa, sebagian masyarakat di sana menolak adanya pemasangan pengeras suara di masjid. Alasan penolakan masyarakat terhadap pengeras suara tersebut adalah karena ketakutan mereka akan sifat ria.
dalam beribadah. Selain karena hal tersebut sudah berlangsung turun-menurun, juga karena pengetahuan dan keterbukaan mereka. Sedangkan beberapa masyarakat lain tidak ada masalah dengan penggunaan pengeras suara saat beribadah. Hal tersebut dapat menyiarkan agama dan juga mengingatkan orang bahwa sudah masuk waktu sholat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perubahan. 1. Perubahan kependudukan. 2. Penemuan baru. 3. Pertentangan ataupun konflik. 4. Pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan akibat lingkungan fisik. 6. Peperangan. Dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. C. Jenis-jenis perubahan sosial. Pada umumnya, orang mengadakan pembagian perubahan sosial dalam 3 kategori. 1. Social evolution atau evolusi sosial. Merupakan perkembangan yang gradual, yaitu karena adanya kerjasama harmonis antara manusia dan lingkungannya. Dengan kata lain, evolusi sosial yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Dalam teori ini dikenal bentuk-bentuk evolusi. 1. Cosmic evolution, yaitu taraf evolusi dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan, bahkan kemunduran hidup manusia. B. Organic evolution, yaitu terutama diketemukan dalam bentuk survival of the fittest, perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. C. Mental evolution, yaitu perubahan yang terjadi pada mental seseorang, di mana perubahan tersebut berlangsung secara perlahan-lahan. 2. Gerakan sosial atau mobilitas sosial. Sebagaimana dikutip oleh Phil A. Susanto, membedakan dua macam mobilitas, yaitu A. Mobilitas yang mendatar, yaitu process of making change on the same status, atau proses membuat perubahan dengan status yang sama. B. Mobilitas vertikal, yaitu process of change from one status to another, yaitu proses perubahan dari satu status ke status lainnya. 3. Revolusi. Pada umumnya, revolusi didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu, hal mana biasa telah didahului oleh tersebarnya suatu ide baru. Saat pecahnya suatu revolusi ditandai oleh adanya teror berhasil, bahkan biasanya tidak semua revolusi berakhir dalam pepecahan antara kekuatan-kekuatan revolusi itu sendiri, karena adanya iri hati satu sama lain ataupun tidak adanya konsep yang jelas mengenai pembangunan setelah revolusi. Dilihat dari segi sosialnya, maka suatu revolusi pecah apabila di dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi adalah lebih besar daripada faktor reorganisasi, atau apabila faktor-faktor adaptif adalah lebih kecil daripada faktor non-adaptif. D. Perubahan dalam Islam. Konsep Islam tentang perubahan itu sendiri adalah suatu hukum alam atau disebut sunnatullah, karena bisa membuktikan bahwa kehadiran manusia di bumi ini adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan bumi dan lain sebagainya pun hampir sama halnya dengan manusia. Dalam adanya manusia yang telah mengalami perubahan dari anak dewasa dan tua. Dan juga perubahan-perubahan itu terjadi di masyarakat muslim. Perubahan-perubahan sosial tentu saja dibolehkan selama tidak melanggar prinsip asas-asas sosial yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak masyarakat Islam yang tidak mengerti akan hal itu. Terkadang mereka atau bahkan kita juga melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dan kemudian apakah perubahan sosial budaya itu sesuai dengan Islam atau bukan? Itu mereka atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Di dalam masyarakat Islam itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua dalam menerima perubahan dan tidak menerima perubahan. Masyarakat Muslim yang tidak menerima perubahan adalah mereka yang menyelamatkan iman dan agama mereka. Tidak menerima perubahan berarti tidak menerima sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah mungkin berbentuk ide, konsepsi, ataupun gagasan. Selain daripada itu, masyarakat Islam terbuka dalam perubahan sosial, entah itu dalam suatu yang baru ataupun karena asimilasi, difusi, dan akulturasi. Namun ada juga masyarakat Muslim yang menerima perubahan sosial tanpa batas. Demi untuk maju, semua perubahan dihalalkan. Apakah mengenai prinsip sosialnya atau cara pelaksanaannya? Dengan menerima prinsip yang bukan dari Islam, maka ia tergelincir kepada cara hidupnya yang bukan kepada Islam. Walaupun sebenarnya ia masih beragama Islam atau mungkin bisa disebut materialisme, hedonisme, dan isme-isme yang baru. Karena sosio-budayanya tidak mengikuti dengan apa yang telah digariskan oleh Islam, dan mereka yang menolak perubahan sosial menjadi statik. Prinsip dan cara pengalamannya hanya berhenti saat ada dalil nakli, akal tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi Islam dan perubahan sosial. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.